Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan sedang ingin bicara apa dengan adanya new normal ini. Dengan adanya pandemik ini yang makin hari makin tinggi. Apa yang Tuhan ingin bicarakan? Saya dapat Yoel. Kok ini pas banget seperti apa yang saya pikirkan juga ya. Saya juga pikirkan itu. Kenapa kok nyambung gitu? Akhirnya saya mengambil keputusan saya pakai ayat ini. Kita akan memulai sesi ini dengan berdoa dulu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Kiranya bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa, Engkaulah yang mengubah mereka ya Bapa. Adapun segala kesulitan, kesesakan, kepurukan, apapun itu ya Bapa, Engkau yang terus menolong umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau yang berbicara ya Bapa pada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. COVID ini sudah mengisi kehidupan kita. Kehidupan kita ini sangat terganggu dengan adanya pandemik ini. Yang membuat kita menjadi ketakutan, kecemasan, gelisah, bingung, khawatir, marah, bahkan panik. Semua itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita semua tidak bisa mengubah keadaan. Bagaimana cara kita bisa mengendalikan keadaan? Kitab Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, berarti now. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Tetapi sekarang juga, berarti sekarang, now, sekarang. Jadi tidak ditunda-tunda. Di sini ditulis sangat jelas, segenap hatimu, berbaliklah kepadaku. Ini saya ulang ya, saya memberi tekanan lagi ya. Segenap hatimu. Nah, kadang kita tidak segenap hati untuk mengenal Tuhan. Mungkin kita pikir kita sudah benar, kita sudah bertobat. Tapi adakah segenap hatimu? Kadang kalau seperti ada masalah yang terlalu mencekam kita, yang terlalu mengganggu kita. Kita itu kadang bisa meragukan kasih Tuhan gitu. Nah, itu sudah tidak segenap hati gitu loh. Koyakkanlah hatimu. Di sini suruh koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saya kasih contoh Daud. Kita bisa baca di 2 Samuel 12 ayat ke-8. Nah, di sini Tuhan begitu baik. Dia mengangkat Daud menjadi seorang raja. Bahkan Tuhan masih berjanji, seandainya itu belum cukup, tentu akan kutambahkan lagi ini dan itu. Coba, berapa banyak yang akan Tuhan tambahkan buat kita. Tetapi apa balasan Daud pada Bapak Sorgawi? Ironisnya, justru
Daud membalasnya dengan perbuatan dosa yang begitu jahat, yaitu melakukan perbuatan zina dengan Batsheba dan merencanakan pembunuhan atas Uria. Ternyata Daud itu menangis. Kita bisa baca di Mazmur 6 ayat 7. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Nangis. Daud menangis. Doanya Daud seperti ini. Ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Luputkanlah jiwaku. Daud sadar bahwa ia punya Tuhan yang berkuasa, yang ia yakini dapat menolong dari setiap kesusahan, dan memohon dengan sangat. Manusia memang perlu menangis. Kalau memang waktunya harus menangis, tidak apa-apa, menangislah. Karena dengan menangis itu kita di hadapan Tuhan merendahkan diri kita, satu. Dan kalau kita menangis di hadapan Tuhan, kita itu menyatakan diri kita itu lemah. Tangisan itu bisa mengeluarkan kesesakan, enek, marah, kesal, bahkan mungkin depresi, kita akan lega. Kita disuruh kalau memang sudah tidak tahan, menangislah. Dan Daud meletakkan bebannya. Jadi dia tidak menjadi hero. Apa-apa saya bisa. Apa-apa saya sanggup. Tidak. Hidup ini sudah ada yang mengendalikan. Dan Daud meletakkan bebannya. Jadi kalau kita semuanya tidak mau meletakkan bebannya kepada Tuhan dan tidak mau mencari Tuhan, you akan pikul sendiri. Dan kamu pasti tidak kuat. Dan Daud mengalami hatinya yang terangkat dari penjara ketakutan. Nah, kalau kita takut emang sudah di penjara. Apa ada sukacita? Coba, kalau orang takut sukacitanya di mana? Kita emang perlu bertemu dengan Tuhan. Kita harus mengadu yang seperti tadi kitab Yoel. Mengadu, menangis, berpuasa. Ya, lakukan. Sekarang saya kasih pertanyaan. Apakah ia berhasil melupakan masalahnya? Tidak. Apakah Daud pasrah dan menolak memikirkannya lagi? Tidak. Apakah Daud tiba-tiba mendapat jalan keluar? Tidak. Apakah tiba-tiba dapat keajaiban? Tidak. Tidak sekejap. Ada proses yang harus kita lalui. Karena kehendakmu bukan kehendakku. Kehendakku bukanlah kehendakmu. Nah itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh hari ini masalah saya harus selesai. Oh nggak bisa. Proses. Harus apa? Nangis dulu. Berpuasa. Mengadu. Seperti Daud. Dan ini bukan perkataan saya. Tapi emang saya ambil dari kitab Yoel. Dan lakukan itu. Kita coba.
Jawabannya adalah Daud menemukan apa yang disebut dalam bahasa Ibrani, Hesed Adonai. Akhirnya Daud mengerti dan kembali dengan kasih setia Tuhan. Dan saya ada satu ayat lagi. Di saat saya berdoa, saya dapat lagi dengan hal yang sama. Itu di Zakaria. Zakaria 1 ayat ke-3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu. 3 bulan ini saya terus merenungkan, kenapa sih bisa begini, kenapa sih bisa begini. Saya baca di firman Tuhan, banyak tertolong. Saya semakin mengerti. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang saya boleh merasakan adanya pandemik ini tidak mengganggu kehidupan saya. Walaupun memang banyak yang kita dengar di luar sana udah banyak yang sedang menangis. Jadi saya pas banget kasih firman Tuhan ini kenapa kok suruh menangis gitu loh. Nah memang ini waktunya kita harus menangis.